Apa itu yang membawa kamu kepada Tuhan? Itu keadaan kok. Oh, keadaan, bukan orang Keadaan, gitu ya? Dari bukan dasar orang. sendiri gitu? Aku cuman mengandalkan cakep karena aku cakep gitu nih kok, ya kan? Iya. Misalnya karena aku udah tampang lah ibaratnya. Nah misalnya cowok yang suka nih gitu ya, mau deketin gitu ya kok ya. Itu cuman aku PHP doang semuanya. Jadi emang itu karma, anak karma. Lina, cuma kamu nih yang bisa bawa keluarga kamu ke Tuhan. Suatu saat, jadi aku inget banget kata-kata itu. Kamu harus terus berdoa, percaya ya. Halo Sobat Kelvin Hartono Official, jumpa lagi bersama saya Kelvin Hartono. Dan kali ini kita kedatangan tamu seorang selebgram yang bernama Lina Kartika. Nah, Lina Kartika ini sudah banyak sekali yang tahu dia Lina itu siapa. Dan julukannya adalah Cece Bakmi. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mulai ya. Halo Lina, thank you. Halo, thank you Kok sudah Kelvin. berkenan datang ke podcast saya. Makasih Kok Kelvin, Iya. Kok Gado-Gado. Thank Yang paling you. hit sudah udah undang Cece Bakmi nih di acara Iya, podcast kali ini. thank you. Lin, kita nih para pemirsa ini pingin tahu banget ya, gimana sih kisah Lina itu sampai dalam kisah perjuangannya atau masa kecilnya, itu apa yang dialami oleh Lina, sehingga kita pingin tahu bagaimana perjuangannya kamu sampai kamu bisa sampai saat ini. Monggo, silakan. Iya, jadi emang perjalanan hidup aku tuh ya cukup keras ya. Kalau buat aku cukup panjang, cukup keras juga. Karena aku dari kecil juga dari keluarga yang biasa banget, keluarga yang kurang mampu lah ibaratnya. Jadi yang masih kemana-mana tuh naik angkot. Nah terus kita punya rumah juga masih rumah standar BTN, pokoknya gitu yang ubinnya dulu belum bisa keramikin. Tanah ya, tanah ya. Tanah sih enggak, yang ubin coklat itu loh, ubin lah. Okay. Nah terus Papa juga masih kerja ya, waktu itu masih material ya, bantu saudara gitu ya, di material. Mama ibu rumah tangga yang harus urusin 2 orang anak. Dan waktu itu kondisinya juga, cici aku juga sering sakit-sakitan gitu loh. Jadi benar-benar emang keadaan ekonominya tuh benar-benar tuh kita susah gitu loh. Nah terus itu yang membuat aku maksudnya melihat keadaan hidup keluarga aku tuh, aduh, maksudnya kasihan gitu loh lihat orang tua aku. Apalagi kan papa tuh dari dulu kan hobi ngerokok tuh ya kok ya. Iya. Papaku juga begitu dulu. Oh iya. Terus mama tuh yang tiap hari ribut sama papa karena takut papa kenapa-napa. Oh. Jadi karena sayang ya. Karena saking sayangnya, jadi emang sering ribut gitu kan. Masalah papa ngerokok gitu kan. Karena kan tulang punggung keluarga waktu itu papa ya kan. Jadi mama tuh yang ketakutan tiap hari gitu kan, karena emang mama cuma ngurus takut anak, kenapa-napa takut ya, kenapa-napa, iya. Jadi emang benar-benar kita tuh ya susah deh pokoknya gitu ya kok. Buat ke gereja bareng aja pada saat itu juga enggak gitu loh, karena mau ke gereja aja kan perlu ongkos, perlu apa, jadi lebih baik tuh emang buat makan gitu ya. Terus waktu masih kecil juga misalnya aku mau sesuatu, namanya anak kecil kan, mau sepeda misalnya gitu, mau zaman dulu namanya rollerblade ya. Itu emang nggak bisa langsung dapat, tapi mama selalu ngajarin aku, doain papa dulu ya supaya papa dapat, misalnya ada proyek nih gitu ya. Berarti mama menanamkan nilai-nilai agama ya? Iya. Oke, terus? Terus kita doa dulu, emang aku selalu berdoa. Terus emang sih puji Tuhan, emang dari kecil tuh kalau misalnya aku doa gitu ya, dikabulin, ada aja gitu, papa dapat rezeki, walaupun emang dengan susah payah banget ya, kadang tangannya tuh sampai yang pernah ketiban kaca gitu. Itu yang toko bangunan itu ya? Iya, jadi yang benar-benar kalau ada proyek, papa pulang nanti tangannya sampai yang pernah dijahit gitu. Jadi emang luar biasa banget gitu, aku lihat perjuangan orang tua aku gitu untuk anak-anaknya. Nah terus kita juga waktu, karena kita susah juga kan, jadi
pasti dipandang sebelah mata lah sama pihak saudara juga mungkin. Sampai gimana tuh bisa diceritakan? Iya, jadi ada satu ketika waktu itu pas lagi Imlek ya, jadi kan kita datang nih biasa kan Imlek kita datang ke rumah saudara, tapi nggak semua saudara seperti itu, cuman ada satu. Kita udah datang nih jauh-jauh naik angkot ke tempat saudaraku itu. Nah terus penyambutannya tuh bener-bener kayak nggak seneng gitu loh kita datang gitu kan dari awal. Terus papa sampai di ngomongin begini, ini kue jangan dimakan ya, ini soalnya buat orang gereja, jadi kalau mau makan pinggir-pinggirnya aja gitu. Jadi itu di situ tuh bener-bener, aduh kok ini banget, terus mereka langsung mau pergi tuh kok. Jadi kan ya udah dong, kita cuma duduk sebentar terus kita pergi lagi dong ya. Kita mau pergi lagi pun kita mau ikut jalannya kan jauh tuh kok, untuk ke depan naik angkot itu kan jauh. Terus kita mau numpang dong mobilnya, waktu itu mobilnya dia Kijang. Terus itu pun gak dikasih loh, dia bilang nggak muat. Ya sebenarnya kalau dimuat-muatin sebenarnya sih muat gitu ya. Itu tuh kita jalan kaki dan di situ tuh orang tua aku tuh sedih, mamaku yang sedih sampai bilang aduh kok nasib kita kok begini banget gitu kan. Tapi di situ aku sih nggak sedih ya. Di situ aku emang masih umur aku juga waktu itu masih kecil kan, masih SD kan. Di situ aku nggak sedih, tapi belum mengerti kali ya. Iya, jadi emang aku tahu kita dilecehkan gitu ya kok. Cuma aku bilang, mama ngapain sih sedih? Jadi aku emang dari kecil tuh emang punya tekad aku pasti sukses gitu loh. Emang udah pede banget, percaya diri banget. Nanti lihat mah, tenang aja, aku udah gede nih ya. Nanti aku bales, aku juga pasti punya mobil kok gitu. Jadi emang udah pede banget gitu loh dari kecil gitu kan. Karena waktu kecil emang sih aku lumayan tomboy kok. Jadi kok bisa ya? Pemirsa, lihat model-model begini tomboy kayaknya nggak juga ya. Kan biasa kalau yang tomboy pakai rambutnya pendek ya, Lin? Pakai celana pendek gitu naik ke pohon. Tapi kamu begitu juga nggak tomboynya? Iya, maksudnya tomboynya tuh aku tuh emang orangnya berani gitu loh, kayak manjat pohon, senang kayak berpetualang gitu. Manjat pohon, mainan gundu, cowok mainan juga cowok. Dilakukan sama kamu? Iya. Wow. Main gundu, main layangan. Terus? Ya terus terang sih emang kehidupannya senang. Kalau masa kecilnya senang lah, zaman masa kecil dulu. Yang bebas, maksudnya yang bebas jalan-jalan kemana, berpetualang lah istilahnya. Cuman emang kehidupan aku melihat emang kita tuh susah banget gitu loh. Susah banget. Jadi aku sering ke gereja. Aku kan yang ke gereja paling aku aja sendiri karena mama nggak gereja juga, papa juga enggak waktu dulu kecil. Jadi dari pembina gereja aku sering tanya ke aku, katanya dulu kakak pembina aku juga pernah bilang, Lina cuma kamu nih yang bisa bawa keluarga kamu ke Tuhan. Suatu saat, jadi aku inget banget kata-kata itu, kamu harus terus berdoa, percaya ya. Karena kan kakak pembina aku tuh tahu kan cici aku sakit-sakitan, jadi benar-benar keluarga aku tuh berat banget, yang nggak ke gereja gitu loh. Di situ dikasih seperti kayak dikasih dorongan ya supaya Lina tuh dekat sama Tuhan, dan kamu yang akan membawakan keluarga ini menuju kesuksesan yang di kemudian hari gitu ya, Lin ya. Iya. Jadi semacam penungguhan ya dari kakak pembina kamu itu ya. Iya betul kok. Aku inget banget. Oke, lanjut, Lin. Nah terus sampai jadi waktu SD itu aku emang jadi aku sering bawa bekal kan ke sekolah kalau ya. Aku sering bawa bekal ke sekolah, jadi mama kasih aku uang jajan, aku nggak pernah jajanin. Karena aku bawa bekal dan uang jajan aku itu selalu aku balikin lagi ke mama aku gitu. Wow, ya luar biasa. Nah dari bekal itu teman-teman tuh sering pada namanya dulu teman-teman SD gitu ya, sering pada nyoba, terus sering pada main ke rumah juga gitu kan. Nah mereka tuh pada suka, misalnya aku bawa nasi goreng gitu ya, Lin mau dong pesen. Jadi aku jualan tuh waktu SD. SD kelas berapa tuh? Itu dari kelas 4 SD aku jualan. Wow, pemirsa 4 SD umur belum 10 tahun kali ya? Itu umur berapa ya 4 SD ya? Ya 10 tahun lah katakanlah. Iya, Dari situ sudah terasah bakat untuk berbisnis. Dan biasanya pada saat kita SD itu belum berpikiran seperti itu ya, Lin ya. Banyak kan masih minta uang sama orang tua, dan kalau perlu bisa minta tambahin, tapi kamu sudah bisa mengembalikan uang itu ke orang tua kamu. Iya benar ya? Betul. Luar biasa. Jadi emang dari dulu tuh cita-citanya pengen banget bahagiain orang tua gitu loh, cita-citanya. Iya. Lanjut, Lin. Iya.
Terus jadi aku jualan sampai guru-guru juga banyak yang pesen. Itu waktu pas SD tuh kok. Sampai terus kelas 6 aku masih jualan juga ke sekolah. Mama tuh seneng jadi kayak ada tambahan gitu ya. Udah bisa membantu ekonomi keluarga. Iya. Nah kemudian waktu SMP kan aku masuk di SMP negeri ya. Aku masuk di SMP negeri, kemudian puji Tuhan aku dapat beasiswa juga. Dapat beasiswa. Itu juga ngebantu mama banget, mama tuh seneng gitu loh. Jadi tuh dari kecil tuh nggak keluarin biaya kan untuk sekolah. Jadi mama tuh selalu apa sih kayak emang mama tuh kelewat, kayaknya emang kalau dibilang pilih kasih kayak terlalu sayang banget gitu loh ke aku. Sama kamu. Iya. Iya dong, sayang dong. Udah bisa cari duit kecil-kecil, pasti disayang lah. Ketimbang sama anak yang boros ya, Lin. Iya. Bener nggak? Iya, amin, puji Tuhan kok. Iya, terus? Nah kemudian di situ terus berjalannya waktu, aku SMA. Nah, aku SMA itu aku juga nggak melanjutkan kuliah kok, karena kan emang keadaan ekonomi kita susah ya kok ya. Jadi aku nggak melanjutkan kuliah. Nah, di situ aku pas SMA kan aku udah percaya diri lah. Terus terang di situ emang masih jauh tuh kok dari Tuhan kok. Jadi yang belum benar-benar aktif di gereja. Nah terus terang di situ emang ya namanya anak SMA pasti banyak cowok kan ya kok ya. Nah di situ emang salah juga gitu loh. Jadi aku cuman mengandalkan cakep karena aku cakep gitu nih kok, ya kan? Nah misalnya karena aku udah tampang lah ibaratnya. Nah misalnya cowok yang suka nih gitu ya mau deketin gitu ya kok ya. Itu cuma aku PHP doang semuanya. Jadi emang itu karma, anak karma. Terus PHP-nya gimana nih? Dijelaskin dulu ke pemirsa. Iya. Jadi di situ kayak cuman aku misalnya orang tuh udah baik sama aku, kasih perhatian gitu ya. Maksudnya kasih yang sesuatu yang lebih gitu. Cuman aku nggak bener-bener sebenarnya nggak suka gitu loh. Jadi kayak cuman cuman memanfaatkan gitu loh. Jadi cuman kayak aku bilang pacaran itu secara rohani ya, kita nggak boleh gandeng tangan. Jadi aku ingatkan dulu kan, aku kan rajin ke gereja, tapi ke gerejanya yang nggak bener-bener ketemu Tuhan gitu loh. Cuman emang ketemu temen-temen. Itu waktu pas SMA tuh kok. Nah, jadi cuman yang tapi emang ya karena mungkin ngandelin wajah doang. Emang sih ya rezeki, maksudnya banyak yang misalnya kasih care ke aku gitu ya. Tapi cuman jajanin lah ibaratnya. Terus? Itu udah dari SMA sampai ada yang datang misalnya bawa kasih cincin, kasih jam gitu-gitu. Maksudnya pokoknya emang itu nggak, sebenarnya itu salah banget kok. Kemudian sampai ada yang karena cuman PHP doang kok. Jadi nggak bener, sebenarnya nggak bener-bener gitu ya. Itu ada yang sampai ada yang sampai nangis-nangis ke mama gitu loh. Jadi sampai dia udah bener-bener dia pengen merit. Dia datang ke pas mama udah lulus kamu. SMA tuh kok. Jadi aku kan deket nih sama cowok itu. Aku kan cuma PHP doang kan kok. Jadi nggak bener-bener mau merit sama dia gitu loh. Nggak, pacarannya juga nggak gimana-gimana gitu ya kok ya. Cuma manfaatin lah ibaratnya. Itu aku bohongin dia. Aku bilang aku mau pindah. Aku bilang aku mau pindah ke tinggal di tempat saudara aku, nggak di rumah lagi. Jadi aku ngumpat. Terus mama yang paling selalu inin aku, karena mama tuh takut aku diapain orang gitu, karena orang takut sakit hati. Kata kamu nggak boleh gitu, kalau lu nggak suka bilang, nggak boleh begitu. Betul. Gitu loh, si mama tuh emang paling ini sebenarnya bener ajarannya mama. Memang nasihat orang tua itu pastilah nggak mungkin jerumusin anaknya. Iya, betul. Pasti orang tua itu juga kepingin sesuatu yang terbaik buat anaknya. Iya, lanjut. Terus aku bilang, ya tapi mama jangan maksain aku kawin dong. Aku kan yang kenal sama orang ini aku dulu. Jadi aku sempet kayak kalau lo harus udah pacaran sama dia, ya udah lo merit mesti sama dia gitu. Mau merit jangan mainin orang gitu kan. Aku kan kayak begini kan cuma untuk bantu keluarga. Aku bilang gitu. Jadi waktu itu sempet yang seperti itulah. Orang tuh sampai nangis-nangis datang ke mama gitu. Maksudnya dia bilang dia tuh sampai dia kan ketemu sama aku di Jakarta ya. Terus sampai pulang ke Cirebon, sampai udah bikin rumah gitu, udah bilang sama orang tuanya tuh mau Cirebon. Aduh itu bener-bener deh. Iya. Ya itu pengalaman yang dulu lah ya kok ya. Iya. Nah kemudian sampai suatu ketika ya sudah, aku ambil jalan instan lah, aku pikir. Aku pikir dulu kan awal kan kayak waktu pas lagi PHP-in cowok, aku pikir cowok pasti bertekuk lutut lah gitu. Pasti cowok ngikutin apa yang aku mau gitu. Ya. Terus suatu saat
aku pakai cara instan, akhirnya aku ketemu sama cowok yang lumayan mapan nih kok. Akhirnya aku nikah dong. Cowoknya emang ya baik lah, aku lihat tanggung jawab. Tapi mungkin Tuhan itu berkehendak, maksudnya lihat aku tuh ya berkehendaknya lain, bukan dengan cara ini. Maksudnya kamu bisa sukses gitu loh, bukan dengan cara ini. Jadi cakep kamu, maksudnya penampilan kamu aja tuh nggak bisa gitu loh kok. Jadi banyak hal yang terjadi waktu aku nikah dengan orang yang cukup mapan, istilahnya di atas aku lah. Aku kan waktu itu nggak mampu, nggak kerja juga kok. Jadi aku married umur 21. Ya. Cukup muda banget ya. Muda banget. Terus? Aku married umur 21, yaitu di luar hal yang aku bayangin pada saat pernikahan pertama aku gitu loh. Jadi benar-benar yang pada saat itu sempat kayak kayak kecewa gitu ya kok ya, karena ada suatu hal yang tidak dibicarakan dulu tapi itu terjadi semua sama aku gitu kan. Kemudian ada kesenjangan yang terjadi gitu ya, karena kan aku nggak cari uang gitu, cuman ngandelin doang gitu. Kemudian belum lagi maksudnya pihak dari keluarganya juga yang memandang aku pasti sebelah mata lah. Betul. Iya, karena aku kan terlalu muda banget nih, ada niat apa gitu loh. Jadi penampilan itu lo yang dijadikan permasalahan, karena lu cakep ya gue nggak bisa percaya lu gitu loh. Karena lu maksudnya masa mudanya juga suka PHP-in orang, takut di jadi iya. Jadi mungkin pihak dari sana juga tahu ya kamu, tentang kamu, reputasinya kamu. Iya gitu. Mungkin ya, karena aku kan muda banget. Cuman kalau PHP-in orang kan waktu itu masih umur ABG lah ibaratnya kok. Waktu itu kan masih baru lulus SMA kan. Jadi mungkin karena terlalu muda banget ya, jadi nggak dipercaya lah, pokoknya sama sekali tidak dipercaya sedikit pun. Kemudian akhirnya aku nikah, kemudian aku cuma nunjukin ya sudah aku pengen bener-bener waktu itu tujuannya. Kita lanjut ya. Kita langsung ke topik kita. Dan biasanya memang kita lebih banyak membahas tentang bisnis, jadi akun kita ke bisnis ya. Nah, sekarang aku pengen tahu nih, dan pemirsa di sana itu juga pengen tahu, apa yang membuat Cece Bakmi itu bisa kuat menghadapi tadi cerita udah tadi ya, masa kecilnya sampai kamu PHP-in cowok ya, terus kamu menemukan sebuah kenyataan bahwa kamu juga dicurigai oleh pihak keluarga suami ya. Itu apa yang membuat kamu kuat tuh ngadepin macem-macem rentetan kesulitan yang kamu hadapi? Apa yang membuat kamu kuat? Jadi aku cuma berpikir satu hal, jadi pada saat itu emang aku kan nikah juga pengen bener-bener gitu kan. Siapa sih yang mau main-main gitu kan. Jadi aku cuma pengen aku bisa sukses gitu pada saat itu. Jadi aku coba berdoa, menunjukkan yang terbaik biar Tuhan yang memberikan jalan buat aku gitu loh. Karena aku cuma satu tujuannya, aku pengen orang tuaku hidupnya nyaman lah. Terus apa yang kamu pegang dalam hati kamu? Apa yang kamu pegang? Pada saat dulu nih kok. Waktu kamu mengalami kesulitan, apa yang kamu pegang dalam kehidupan kamu, hati kamu yang buat kamu, aku mau teguh nih, aku mau teguh. Mau membahagiakan keluarga ya? Bahagiain keluarga. Itu aja, motivasinya itu aja? Motivasinya sih itu. Dan siapa yang menguatkan kamu? Ada nggak orang yang menguatkan kamu? Orang yang menguatin aku cuman atau dalam dirimu sendiri? Cuma dalam diri sendiri aja. Oke. Lanjut ya. Kapan Cece Bakmi mengalami breakthrough dalam kehidupannya? Perubahan gitu ya kok. Perubahan yang signifikan banget ya. Bumi sama langit lah. Betul. Dari yang tadinya mungkin ya maaf kata mau numpang di mobil sama saudara aja juga nggak dikasih. Sampai akhirnya kamu bisa sukses seperti ini. Jadi pada saat aku sudah mulai kerja kok. Jadi pada saat aku kan waktu pas baru married aku nggak boleh keluar rumah itu kan, nggak boleh kerja juga. Kayak dipingit gitu ya? Iya. Itu sampai umur 27 juga sekalinya ngeliat dunia, itu juga belum ada mau kerja karena belum terjadi sesuatu hal yang terjadi dalam keluarga. Bingung. Jadi masih lihat dunia, masih maunya senang-senang nih kok waktu umur dulu. Umur 27 itu udah punya anak padahal. Nah, itu married 21 berarti 6 tahun. 6 tahun dipingit berarti. 6 tahun ya dipingit. Wow. 6 tahun pemirsa. Jadi pada saat umur 27 itu ngeliat dunia, wih gini ya. Baru lihat. Baru lihat nih, kayaknya indah banget, kayaknya gimana banget gitu. Jadi kayak yang, jadi yang ya jujur kata waktu itu emang salah. Jadi yang bawaannya
maunya have fun, mau jalan-jalan Ya. sama teman, Ya. terus sampai pergi malam juga Ya, karena ke memang clubbing. pelampiasan dari 6 tahun di Iya, pingit karena itu kan ya. umur masa muda aku emang nggak ada. Umur Iya, 21 itu langsung bener, married bener, gitu ya kok ya. bener. Jadi lulus SMA cuman setahun doang, terus langsung married kan nggak lamanya. Oke. Nah kemudian dari situ jadi ngeliat dunia jadi kayak ya pergi malam juga, terus minum-minum juga. Itu aku jujur ya kok ya. Dugem. Iya dugem juga, yang bener-bener pada saat itu tuh, kayak ngerasa bangga gitu ya. Padahal kalau ngeliat sekarang, aduh kayaknya itu hancur banget ngeliatnya, bener-bener nggak banget gitu ya Tiap kok ya. orang punya masa lalu. Iya. Ya, tinggal tergantung kita bagaimana sekarangnya. Iya Oke? betul. Jadi maksudnya pada saat itu nggak sama sekali nggak, ya Lina siapa sih? Maksudnya cuman, ya maksudnya hidupnya cuman kayak begitu-gitu aja gitu ya. Nah pada saat aku diperbolehkan kerja, pada saat aku kerja properti, nah itu mulai perubahan dalam hidup aku gitu kok. Nah pada saat itu juga aku mulai deket tuh sama Tuhan. Biasanya nggak pernah tuh kok berdoa itu Nah, udah. siapa itu yang membawa kamu kepada Tuhan? Itu keadaan kok. Oh, keadaan, bukan orang gitu ya. Dari bukan dasar orang. sendiri gitu. Dalam Jadi diri sendiri. keadaan itu waktu itu keadaan ekonomi kita waktu aku masih kerja properti, keadaan ekonomi masih dibilang down banget belum, tapi udah kurang bagus. Jadi aku emang orangnya kan demen nabung, emang dari dulu irit ya kok ya. Jadi aku invest dulu nih apartemen di Moy, kemudian aku masuk di properti jadi agent. Ya, jadi pertama aku masuk di kantor dan dari situ aku belajar kok. Dari kan awal kan nggak ngerti sama sekali, buta ya, BPJB itu apa. Dari situ aku terus, jadi apapun pekerjaan kita, asal kita mau jadikan itu suatu passion, suatu jadi kesukaan kita, aku nggak anggap itu kerja gitu. Aku anggap aku seneng gitu ngelakuinnya gitu ya kok ya. Betul. Itu benar-benar kita bisa pasti bisa berhasil kalau buat kalau emang benar-benar kita tekunin ya kok ya. Bener banget. Setuju. Jadi dari situ awal aku masuk kantor, aku cuma 6 bulan kok masuk kantor. Jadi aku langsung udah mandiri sendiri, aku jalan sendiri. 6 bulan sudah bisa mandiri. Iya, jadi terus? 6 bulan aku udah langsung, maksudnya ibaratnya aku baru di properti, tapi puji Tuhan ya udah lumayan banyak juga penjualan, terus banyak jalin networking dengan pengelola, kemudian dengan berbagai agent, jadi udah lumayan terkenal lah waktu itu pas di dunia properti apartemen ya. Nah dari situ pun aku juga belajar, jadi aku maksudnya dari uang properti itu aku tabung, nanti aku buat beli apartemen lagi gitu, nanti aku jual lagi gitu. Jadi saya melihat milenial itu kan sekarang berbeda sekali ya dengan kamu punya sikap hemat itu loh. Jadi siapa tuh yang nanemin harus hidup hemat di dalam diri kamu? Itu siapa yang nanemin pola asuh seperti itu, siapa? Aku lihat dari mamaku. Mamaku tuh hematnya luar biasa gitu loh. Sampai waktu dulu waktu kecil ya, dia tuh rela, maksudnya aduh dia nggak mau dia beli baju gitu ya, baju buat dia sendiri nih misalnya bagus, dia cukup dasaran aja gitu ya, tapi yang penting uangnya tuh bisa disimpan buat anak-anak gitu. Jadi pola asuh itu penting banget ya Lin ya. Jadi saya juga bisa seperti ini juga karena memang saya juga menerapkan dari melihat contohnya, yaitu Mama ya. Iya, itu luar biasa. Mama itu suka melayani customer. Itu yang jadi ibu kita zaman dulu nggak pernah ngomongin kamu harus begini. Nggak pernah. Tapi dia nunjukin sesuatu sama kita. Jadi leadership by example. Jadi kita ngeliat dan itu kita lihat dan membekas di dalam hati. Benar. Dan kita mulai melakukan. Ketimbang kita orang tua ada misalkan ada guru-guru lah bilang kamu harus begini begitu, tapi kalau tidak melakukan ya kita juga akhirnya tidak ngikutin dia. Iya kan? Benar kok. Jadi pola asuh itu sangat-sangat penting sekali pemirsa. Jadi kita belajar sesuatu dari Lina saat ini betapa pentingnya pola asuh, dan itu bisa membekas sehingga dari orang tuanya diadopsi sama Lina, jadi hidupnya hemat ya. Itu satu hal yang saya bisa tangkap. Oke Lin, tadi udah breakthrough. Nah sekarang apa strategi yang diterapkan di Bakmi Siantar Lina? Strateginya? Strategi bisnis kamu. Strategi bisnis. Apa yang kamu lakukan untuk menjaring customer-nya lebih datang lebih banyak lagi? Oh iya. Strategi bisnis. Strategi bisnisnya ya. Jadi aku pakai personal branding gitu kok. Gimana tuh personal brandingnya?
Heeh. Jadi Bisa kan dijelaskan. emang dari awal banget, waktu pas awal banget aku dari properti, kemudian aku nabung uang kan kok. Awal banget aku kan kerja Hasil sama. dari jualan properti. Oke. Hasil dari jualan properti, aku tabung. Aku emang waktu itu keadaan ekonomi juga udah hopeless. Kita nggak ada pemasukan. Jadi aku harus emang harus berani, harus action kok. Nah, aku beraniin untuk buka restoran. Waktu itu aku kerja sama kok. Awal aku kerja sama, kemudian aku buka restoran. Tapi itu awalnya banget nggak berlangsung langsung baik. Karena keadaan di mana tuh keadaannya sepi kok. Aku buka di Pluit, itu keadaannya sepi. Itu berlangsung selama 1 bulan. Aku sampai nyebarin brosur. Itu juga masih nggak berpengaruh juga. Keadaan juga masih sepi. Nah, terus siapa sih yang bisa bikin kamu jadi berani itu siapa? Jadi pada saat itu aku diri sendiri. Jadi aku coba, aku berdoa, aku mulai deketin diri aku sama Tuhan. Aku berdoa. Dan timbul keberanian. Iya, betul kok. Setelah berdoa. Iya, jadi aku terus berdoa, aku percaya Tuhan pasti bantu aku. Nah, dari situ aku foto, aku lagi masak gitu kan. Aku expose aja di media sosial. Ada yang ngasih tahu, Lina expose kamu foto itu ada yang ngasih tahu atau memang dalam diri sendiri? Dari diri sendiri aja. Wow. Ya, terusin, sorry. Iya, jadi personal brandingnya dulu. Jadi aku udah terus aja lah, expose aja di media sosial. Dulu kan follower juga masih belum banyak sebenarnya. Iya, pastilah dari dikit kan. Iya, dari dikit, bener. Kemudian aku expose juga di Facebook, ya kan. Nah, dari situ, dari foto-foto itu ternyata tiba-tiba rame nih, banyak rombongan pada datang gitu. Ternyata viral dulu di grup WhatsApp kok. Jadi foto aku nyebar di grup WhatsApp. Di grup WhatsApp. Iya. Jadi teman-teman jangan pernah meng-underestimate grup WhatsApp ya, benar ya Rin? Iya. Dari situ bisa viral ya, kita dengerin lagi tuh ceritanya. Iya. Lanjut Lin. Nah dari situ dia bilang ini kita dari grup ini nih gitu kan. Waduh rame dari grup WhatsApp kok. Itu kamu punya grup berapa tuh waktu itu pada saat itu sehingga orang bisa datang? Aku punya grup padahal enggak. Jadi orang ambil foto aku kok. Jadi orang ambil foto aku dari mungkin aku juga berterima kasih ya yang ngelakuin itu ya. Tahu ya, masih inget ya siapa aku nggak tahu. Orangnya nggak tahu. Justru tiba-tiba foto aku nyebar aja di grup WhatsApp gitu. Mungkin ada yang aku nggak tahu siapa yang masukin gitu yang pertama kali. Nah itu nyebar rame banget. Sampai banyak yang minta foto juga dari situ. Kemudian banyak food blogger juga pada nge-review. Akhirnya jadi tambah viral lagi. Terus akhirnya sampai ke media. Nah di situ puji Tuhan emang omset aku yang meledak, pasti naik banget gitu kan. Naik banget, tapi kan viral itu nggak terus-terusan kok. Betul. Ketika iklan juga kita mesti konsisten terus. Harusnya mesti konsisten terus ya kok ya. Terus? Nah terus pada suatu saat di mana viral itu kembali lagi ke keadaan tapi nggak turun banget, tapi rata-rata. Nah di situ aku dengar semua input masuk dari customer aku. Akhirnya aku coba mengikuti apa nih yang kurang. Jadi aku coba aku harus mandiri. Aku bukan cuma bisa masak di restoran nih. Aku punya keinginan aku harus bisa bikin bahan baku. Gitu. Jadi tadinya bahan bakunya ngambil dari orang. Iya, tadinya bahan bakunya masih dari supplier. Sekarang kamu memberanikan diri untuk aku bikin memberanikan sendiri. diri, aku langsung walaupun aku belum punya, mama aku pintar masak, jago masak kan ya. Aku dibantu sama mama, kita bikin SOP, pelan-pelan itu satu-satu bikin, terus langsung beli alatnya, alat panggangannya gitu ya kok. Nah terus puji Tuhan dari situ terus customer bilang, mie-nya adain berapa macam dong, jadi kan ada pilihan, ada yang kenyal, ada yang halus. Customer kamu memberikan inputan untuk mengadakan inovasi. Inovasi, betul. Terus? Betul, jadi aku melakukan inovasi. Kemudian aku juga meningkatkan kualitas juga. Ya, kualitas. Jadi aku waktu itu bikin yang non halal ya kok ya. Jadi ada babi panggang, B2 panggangnya. Jadi itu aku olah sedemikian rupa supaya yang akhirnya jadi viral gitu. Karena emang bener-bener kualitasnya itu crispy. Jadi respon dari testimoninya tuh banyak banget. Pada saat itu udah ada belum yang pakai babi panggang crispy itu? Babi panggang crispy baru yang pas belum lama pandemi ini. Jadi awal mie dulu. Mie dulu, kemudian aku bikin semua sendiri. Nah di situ dimana penjualannya bagus tuh kok. Meningkat. Betul, dari mie kemudian bahan baku gitu kan. Nah terus akhirnya
baru yang aku bikin yang babi panggang crispy itu. Nah itu benar-benar peminatnya itu banyak banget yang babi panggang yang crispy itu. Nah terus jadi selain itu ningkatin kualitas, inovasi, akhirnya aku memberanikan diri untuk membuka brand aku sendiri gitu kok, karena aku ingin mandiri, ingin berkembang. Betul. Gitu. Jadi akhirnya aku buka itu Februari baru di Gading Serpong, cabang keduanya. Dengan nama kamu sendiri? Iya betul. Oke. Bakmi Lina. Bakmi Siantar Lina. Bakmi Siantar Lina. Oke. Nah saat ini udah berapa jumlah karyawan kamu? Karyawan totalnya ada 30 kok, berikut 30. Produksi ya. Berapa store? Itu baru 2 store. Ya. Oke. Nah, Lin, bagaimana cara kamu mendapatkan karyawan dan membuat mereka supaya mereka betah bekerja dengan kamu? Aku dengan karyawan itu gimana? Kayak apa pendekatan kamu kepada mereka? Iya, jadi aku tuh kayak gimana ya? Kita kayak sharing sama-sama gitu loh. Aku selalu bilang sama dia, kalian harus ramah, pelayanannya tetap harus itu sebaik mungkin, karena gaji kalian itu tuh dari customer, aku bilang gitu. Customer itu raja, aku bilang. Kemudian kalau misalnya ini omset ini bagus, itu pasti ada bonus buat kalian. Jadi buat kalian juga gitu loh. Jadi ada sistem bonus ya? Ada sistem bonus. Kemudian juga terus karyawan tinggal di lokasi di outlet aku semuanya. Semuanya diberikan mes kayak gitu ya? Oh ya, oke. Iya. Jadi mereka tidak lagi menanggung biaya untuk pulang pergi ke rumah ya? Iya. Biaya sewa atau tinggal di rumah. Oke, bagus, good. Iya. Terus ada lagi? Kemudian semua sih rata-rata pada bilang, karyawan aku ya semuanya sih rata-rata bilang aku tuh baik banget gitu loh. Cuma aku nggak ngerti baiknya gimana gitu. Mungkin karena aku nggak pernah marah, nggak gimana ya. Kalau misalnya mereka bikin kesalahan aku marah. Apalagi kalau yang fatal, maksudnya tegas gitu. Aku tegas. Jadi kalau misalnya emang benar-benar kesalahannya fatal, itu pasti langsung aku cut. Tapi kalau misalnya untuk kayak marah-marah maki orang itu nggak pernah sih, nggak sampai yang kayak begitu. Jadi itu yang menjadikan kunci karyawannya Lina tuh bisa awet kerja ya. Ada yang sampai berapa tahun sudah mengikuti Lina? Paling lama? Ada yang dari awal buka banget. Tahun berapa bukanya? Sudah 3 tahun. 3 tahun, oke. Ya. Oke. Nah terus kita lanjut ya. Bagaimana kamu bagaimana kondisi keuntungan dan kerugian bisnis Cece Bakmi saat ini? Keuntungan dan kerugian. Keadaannya sekarang ada untuk pandemi, yang kuliner ini ya. Kan sekarang pandemi, kondisinya bagaimana? Nggak usah sampai disebutin omset. Iya. Jadi kalau keuntungannya waktu pas awal pandemi itu emang mengalami penurunan. Itu cuma berlangsung 2 minggu aja. Jadi waktu itu waktu pas pandemi berjalan, aku jualin termometer tuh kok. Wah, berarti ada langkah pivot ketika mengalami krisis. Lina udah mulai membuat strategi lain ya. Karena biasanya kalau orang kan udah krisis udah puyeng mikirin, tetap aja di situ dan dia tidak melakukan inovasi, dan kamu melakukan inovasi. Good. Iya. Apa yang responnya gimana setelah menjual termometer? Jadi ya pas waktu jual termometer ternyata emang banyak bagus banget kepercayaannya, iya betul. Itu cuma jual dari media sosial aja. Dari sosmed. Iya, dari sosmed aja, dan itu benar-benar penjualan sampai keluar kota dalam jumlahnya banyak. Jadi jangan pernah meremehkan peran sosmed ya. Iya, betul banget. Karena kita jualan itu semua aku di sosmed semua. Viral juga gara-gara sosmed. Gara-gara sosmed. Jadi teman-teman yang sekarang ini yang punya sosmed, dan saya juga suka nyebutin Lin di Facebook, teman-teman kita yang suka tiduran di beranda saya, itu hati-hati. Iya. Saat ulang tahun pasti saya cut. Ya buat punya friend list banyak, terus kamu tidur di berandanya kita, bener nggak? Kita mendingan cari yang baru ya, teman-teman yang baru yang membawa arwah positif kepada kita. Kita bisa sharing, ada respon positif, ya kan, itu namanya sosial media. Dan kita harus bersosialisasi lah, bukan diam-diam aja. Bener. Ya. Jadi setuju banget. Itu tadi yang kita dapat pelajaran dari Lina saat ini, bahwa jangan pernah meremehkan peran sosial media. Kita harus benar-benar aktif ya, berjualan di situ ya. Karena sosial media tuh harus nyaris nol itunya, cost-nya.
Iya, bener nggak? nggak ada Costco, kita Iya, cuman sekarang kalau kita bisnis kayak saya offline kita kan gede di offline, bayar gaji karyawan, pasang billboard puluhan juta, wah, sewa gedung, itu udah lumayan menyita Iya, loh. Ya bener, jadi, bener. aduh, saya pelajaran sekali dengan adanya pandemi ini bahwa kita memang benar-benar harus memaintain sosmed kita. Dan ini salah satu langkah ya. Kita bikin podcast juga salah satu langkah supaya kita benar-benar memberikan sesuatu buat teman-teman kita yang di sosmed. Lin. Iya, setuju kok, Ya, setuju banget. next. Itu tadi udah. Iya, sekarang inovasi apa yang dijalankan oleh Cece Bakmi atau Bakmi Lina Siantar untuk bersaing dengan bakmi-bakmi lainnya? Atau kamu bisa ceritakan kelebihannya bakmi kamu dibandingkan dengan bakmi lain? Oh, oke. Untuk inovasinya ya jadi satu yang si crispy itu kok. Crispy. Di luaran ada? Nggak ada? Ada Aku nggak tahu nih. Nggak tahu ya? Cuman kayaknya mungkin yang Belum ada kali ya? dulu yang produknya dulu nggak se-crispy sekarang lah ibaratnya, belum lah ya mungkin ya. Aku nggak tahu kalau mungkin di luaran ada juga sama ya. Tapi mungkin nggak terlalu viral kali ya. Kalau kamu kan viral gitu loh dan orang tahu. Karena nih. di media sosial. Iya, betul. Iya. Terus Terus udah gitu kita juga ada varian mie-nya. varian mie-nya kenapa? Jadi ada mie kecil, itu teksturnya kalau yang mau yang halus, yang kecil, ada mie kecil. Kemudian ada juga yang keriting yang sedang, itu kalau maunya mie yang keriting kenyal. Oh, bakminya ada macam-macam. Iya, mie karet, Mie mie karet. lebar. Jadi Kue pilihannya, biasa gitu. inovasinya banyak teman-teman. Ya, jadi teman-teman nggak bosen makan ini. Iya. Bisa pindah yang jadi lain. bisa ganti-ganti. Oke. Ada varian lagi mie-nya. strateginya? Eh, Dari harga? Oh, dari harga, aku pasti ada satu produk yang harga aku emang cukup untuk subsidi untuk yang murah. Ya, berapa? Itu mulai dari 19.000. 19.000 sudah bisa nikmatin Bakmi ayam Lina jamur. dan bertemu dengan pemiliknya yang cantik. Makasih kok. Iya. Terus apa lagi ada mungkin? Sekarang ini bikin juga nasi campur. Nasi campur, ya. Iya. Nasi campur, oke. Nah, Lin, Iya. teman-teman pemirsa kita nih perlu tahu apa sih yang do and don't-nya ketika mereka menjalankan bisnis kuliner. Apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya jangan dilakukan ketika kita menjalankan bisnis kuliner. Silakan. Oke. Jadi pada saat menjalankan bisnis kuliner itu emang kita pasti pada awalnya kita memerlukan perjuangan. Yang harus kita lakukan adalah kita harus benar-benar terjun langsung. Jadi bukan buka bisnis Jangan cuma lepas. lepasin aja udah sama karyawan. Itu aku enggak. Jadi aku tetap maupun di bagian bahan bakunya itu aku Quality dari control awal dijalankan. itu tetap. Nah, apalagi untuk misalnya dulu awal banget ya kok, itu pasti aku sampai terjun ke pasar pagi-pagi karena kan awal banget kita harus cari kualitas daging yang Ya, bagus, kayak cari mama saya. pelanggan. Kayak mama saya. Iya, Oke, jadi bener-bener tuh pagi-pagi aku ke pasar dulu cari dulu langganan. Betul. Yang dagingnya Memastikan bagus. kualitasnya bagus. Iya, betul. Bahan bakunya terjaga konsisten. Nah itu. Iya, jumlah yang dia Persis bisa mama kirim ke saya. kita gitu. Itu yang awal banget emang bener-bener itu upaya banget ya kok karena pagi-pagi harus ke Cukup pasar melelahkan terus. itu, saya tahu Iya, persis. lelah banget gitu ya. Terus setelah ke pasar, siangnya juga jalanin masak, Iya, ya kan? masak. Itu juga sampai malam, sampai tutup. Tutup Jadi, jam berapa? tutupnya jam 10 malam. Jam 10, wow. Jadi habis tutup waktu itu harus ke belanja malam waktu itu kan di Jembatan 3. Aku nyari tuh sayur buat langganan dulu awalnya. Jadi supaya anak buah bisa running ke sananya selanjutnya. Betul. Gitu. Jadi itu yang awal-awal ya kok. Itu yang dunia ya? Iya. Apalagi Terus dunia? kita belum lagi harus ngolah bahan bakunya yang bener-bener Pengolahan di handle sendiri dulu. Pasti kan kita sendiri dulu harus bisa. Betul. Baru nanti kita ngajarin ke anak buah. Banyak sekali pebisnis-pebisnis di luar sana yang sudah berapa lama dia udah tinggalin aja deh ke karyawan. Sehingga bisnisnya makin hari makin lama tidak terjaga dengan kualitasnya dan akhirnya dia mengalami kegagalan. Iya. Itu seperti itu. Banyak sekali teman-teman saya seperti itu. Jadi kita hari ini kita dapat satu pelajaran dari Lina bahwa ketika kita memulai bisnis, kita harus terjun langsung, ya Lin ya? Ya, betul. Memastikan kualitas produk terjaga, membeli bahan baku sendiri, ya. Ada apa lagi Lin? Jadi nggak perlu Sampai gengsi proses lah. pembuatan juga Sampai proses pembuatan. dipegang sendiri. Terus?
Kemudian bukannya misalnya udah jalan kita nggak kontrol, kita tetap controlling di handle sendiri pihak kontrol kita. sendiri. Aku pasti kalau misalnya kalau kondisi sekarang pandemi, dulu nggak pandemi sih hari biasa aku tetap muter ya. Kalau kondisi sekarang pandemi ya Sabtu Minggu aku pasti itu kontrol. Terus aku juga tiap hari aku selalu telepon. Jadi kalau misalnya ada komplain, kalau ada komplain itu harus segera ditanggulangi. Segera di handle. Jadi aku nggak mau sampai nggak ada laporan ke aku gitu. Terus aku juga Dan ada bagaimana SPF. memastikan karyawan kamu tuh tetap mau kontrol sama kamu? Belum tentu kan karyawan mau lapor gitu. Oh lapor nih pasti ntar diomelin nih kalau ada apa-apa. Bagaimana cara memastikan supaya mereka mau? Aku kan di sana juga ada SPF-nya kok. Jadi aku sudah wanti-wanti banget. Saya nggak mau customer kan, mereka juga tahu customer banyak langsung berhubungan langsung ke aku gitu loh. Jadi mereka kalau misalnya apa-apa sih pasti selalu jujur lapor. Aku nggak mau sampai, inget ya, komplainan apapun saya nggak pernah ngerasa itu rugi gitu loh. Kalau misalnya kita ada salah, buru-buru ganti. Aku bilang gitu. Oke, bagus sekali. Dan memastikan bahwa komplainan itu datang ke kita. Iya. Dan kita memberikan, ada reward nggak ke mereka ketika mereka dapat komplainan, ketika mereka mau terbuka dengan kita, Lin? Iya, justru itu aku nilai juga. Jadi pasti ada bonus, nanti ada bonus bulanannya. Oke, jadi ada reward terhadap supervisor yang memberikan masukan atau inputan-inputan yang bagus, yang bermanfaat buat pelanggan kita ya, Lin? Iya, betul. Oke. Nah, itu do ya? Iya. Don'nya apa? Don'nya ya kita nggak usah menjelekan juga produk orang lain. Jadi kita tetap aja bersinar berusaha membranding produk kita tanpa menjatuhkan produk lain. Iya. Oke. Terus? Kemudian juga kalau untuk bajak karyawan juga nggak usah lah. Kita kan bisa melakukan apa-apa sendiri dengan kualitas kita. Aku percaya kalau misalnya kalian udah suka dengan bisnis itu, kalian nggak usah ngerebut karyawan lain, kalian udah bisa melakukan sendiri dengan kualitas yang pasti lebih daripada itu. Betul, berarti kita percaya diri ya, jangan sekali-sekali membajak karyawan kompetitor kamu. Karena dengan kita punya produk bagus, kemudian kita punya nama brandnya juga cukup diperhitungkan, maka juga akan banyak sekali karyawan-karyawan yang mau bergabung sama kita ya, Lin ya? Iya, betul. Nanti mereka yang datang sendiri kok. Entah mereka dari mana, kan kita itu nggak salah dong. Bukan merebut kan? Betul, karena kalau merebut kita juga tidak baik ya, Lin ya. Kita juga sebagai seorang pebisnis juga nggak kepingin kan karyawan kita direbut. Oke, ada lagi, Lin? Itu aja sih kok. Aja ya, iya. Oke. Ada nggak sih yang kamu ingin sampaikan kepada pemirsa yang sedang atau mau baru merintis bisnis kuliner? Ya, aku mau sampaikan ya. Ya jadi buat yang baru awal banget, kalian kan juga tadi aku udah sharing juga ke Kok Elvin. Kalau aku mulai bisnis ini tuh benar-benar dari yang nggak punya kemampuan sama sekali gitu loh. Kemampuan di properti nggak ada, ya kan, di kuliner juga belum pernah, ya baru kan? Mulai ya. Belum punya ilmunya. Tapi kalian harus berani action, jangan cuma teori aja. Aku mau nih, tapi nggak belajarnya gimana tuh, Lin? gitu. Kalau mereka belum punya pengalaman, belajarnya di mana? Belajarnya kita bisa, yang penting kalau misalnya kita produk kita udah pasti bagus gitu ya, kita pasti harus branding dulu produk kita. Misalnya kita belum ada personal branding dari kita, jadi kita bisa produk branding. Seperti kamu yang memotret, kemudian dimasukin ke sosial media kan? Iya, itu personal branding mungkin dari akunya. Mungkin kita juga bisa kayak produk branding. Misalnya produk branding kayak aku nih, si Crispy-nya aku terus dari media sosial kan sekarang cukup membantu banget ya kok ya. Jadi untuk branding itu perlu banget, branding dulu. Nah terus kalau untuk belajar kan pasti kalau misalnya kita mau buka usaha atau apapun, itu jangan didasarkan cuman karena gengsi lah, tapi bukan passion kita di sana gitu loh. Jadi kita melakukan segala suatu bisnis yang kita tekunin itu kita jadikan sebagai hobi kita gitu loh, bukan suatu pekerjaan yang melelahkan, bukan. Yang bikin capek, yang aduh gue capek. Itu kalau orang udah mengeluh itu pasti kurang bagus ya, auranya juga kurang bagus ya. Tapi kalau kita enjoy dengan suatu pekerjaan, maka kita akan tidak merasa capek ya, Lin ya. Betul, jadi semangat gitu loh. Apa aja dijalanin gitu loh, sehingga wah
auranya juga positif. Dan customer ketika melihat kita seneng, ketawa, dan itu mereka akan datang ya Lin ya. Iya, betul. Ya, dan ada lagi nggak strategi kamu termasuk memperluas networking kamu? Iya, itu ya, juga. berkolaborasi kepada pihak lain, ya kan? Betul. Meningkatkan diri dari mungkin ikutan seminar. Iya, kayak ya? ikutan podcast juga nih. Iya, itu dia ya. Oke, nih ada pertanyaan teman-teman dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke dalam sosial media Kelvin Hartono. Cici bakmi, apakah tidak capek dalam bikin bakmi sampai pakai high heel? Nah, itu pertanyaan. Iya. Ini pertanyaan spesifik. Iya. Dan sudah dipesan. Iya. Silakan. Karena emang buat aku ya penampilan itu emang perlu banget. Aku dari dulu emang penampilannya emang dari dulu ya begini. Aku selalu menjaga penampilan gitu loh, bukan berarti kita masak ya tapi nggak jaga penampilan gitu. Wow. Nggak selalu pakai high heel sih, kadang kalau lagi inval kan harus lari-lari tuh kok, ya kan? Betul. Oh, cepet-cepet. Takutnya jatuh lagi. Takutnya jatuh, jadi kadang aku sih pakai sepatu cats gitu. Oke. Jadi bukan berarti jadi masak tapi penampilannya kucel-kucel gitu, enggak sih. Usahain sih sebaik mungkin, kalau nanti keringetan apa ya. Ya bersihin lah ya. Bersihin, bener. Terus apakah dalam melayani customer masih pakai makeup juga? Melayani pelanggan lagi masak, melayani di outlet, apa masih full makeup gimana? Kadang kalau misalnya emang waktu inval sih aku udah nggak sempet, paling makeup cuma bedak aja, bedak gitu aja. Tapi kalau misalnya kayak seperti sekarang ya aku emang makeup juga sih, buat penampilan aja. Ini yang saya pelajari benar-benar dari seorang Lina Cece Bakmi, itu penampilan juga sangat-sangat berpengaruh kepada sebuah kesuksesan dalam bisnis kita ya Lin ya? Iya, betul. Dan orang akan melihat penampilan, karena banyak orang lebih melihat casingnya dulu Lin. Casing, iya benar. Ya? Itu kayak berkat ya, jadi tergantung kita juga harus mengandalkan penampilan itu untuk hal yang positif gitu. Betul, dengan melihat penampilan yang baik, rapi, ya selalu tersenyum, dan tentunya juga customer akan bergairah untuk datang ya Lin ya? Iya, ketimbang orang datang daripada kita jutek. Cemberut melulu, gimana sih kita mau beli ya, kita mau kasih uang kan ke orang itu kan. Ya jadi mikir-mikir juga gitu loh, besok dia nggak datang lagi. Tapi kalau dilayani dengan senyum dan ramah, penampilan juga oke, pastilah balik lagi lah Lin. Oke, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana perawatan atau skincare nih. Ini pertanyaannya pribadi banget nih, tapi nggak apa-apa untuk memuaskan pertanyaan dari teman-teman semua. Bagaimana perawatan atau treatmentnya Cece Bakmi untuk perawatan kulitnya? Oh, perawatan kulit ya? Ini pertanyaannya bener loh. Oh iya. Ada tulisannya. Iya. Ya silakan Din. Iya, jadi perawatan kulit ya aku pasti pakai dokter emang buat perawatan. Pakai dokter ya, jangan sembarangan pakai kosmetik. Iya. Kemudian aku juga lakuin treatment juga, itu aku lakuin. Jadi kayak treatment rejuve, kemudian rejuve ya buat kulit. Iya. Aku ngerti soalnya. Iya. Oke. Terus? Jadi kalau ada waktu ya aku pasti nyempetin waktu untuk ngerawat kulit juga gitu kan. Kadang kan kusam gitu. Betul. Itu ke dokter kulit yang udah terbukti lah, terpercaya. Yang memang benar ya, profesional lah. Iya. Oke. Lina, kalau Lina bisa dihubungi di mana, silakan Lin, disampaikan. Oh iya. Jadi Cece Bakmi ada di Bakmi Siantar Lina, itu ada di Pluit Sakti Raya nomor 33. Ada juga di Bakmi Siantar Lina di Boulevard Raya AA3 nomor 20 di Gading Serpong. Gading Serpong sama di Pluit. Dan next ada lagi di Januari ya. Januari ada lagi di Pesanggerahan di Puri. Pesanggerahan teman-teman, saya rumahnya di Jakarta Barat. Jadi semakin dekat nih buat makan bakminya. Ya. Dan sosmednya? Sosmednya di Cece Bakmi, Lina_Kartika09, dan ada juga @bakmi_siantar_lina. Facebooknya? Facebooknya sama di Lina_Kartika09, dan ada juga Bakmi Siantar Lina. Ada lagi yang lain? YouTube-nya, channelnya? YouTube channelnya Cece Bakmi. Cece Bakmi? Ya. Oke. Lina, thank you ya sudah berkenan untuk ikutan podcast saya.
Nah, teman-teman, itu tadi perbincangan saya, Kelvin Hartono Official, dengan seorang Lina Kartika yang lebih ngetop disebut sebagai Cice Bakmi. Semoga teman-teman semua, para pemirsa semua bisa mengambil hikmah dalam pembicaraan kami dan boleh bermanfaat ya, Lin ya? Iya. Ya, buat teman-teman yang memulai usaha kuliner, bisa mempelajari tadi tuh tips-tips bisnisnya yang sudah diberikan oleh Lina. Jangan lupa selalu subscribe Kelvin Hartono Official, likes, komen, karena saya akan mencari yang paling banyak yang paling banyak komen, Lin, di YouTube-nya saya. Iya. Saya kasih voucher makan gratis nilai Rp100.000 ya. Giveaway saya tuh seperti itu ya. Nah, semoga teman-teman juga bisa ikutan ya, selalu komen di dalam Kelvin Hartono Official. Nah, kami berdua berterima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel kami, dan kami berdua mengucapkan sampai jumpa. Sampai jumpa.